Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hendra Jaya dari kelas Manajemen Koperasi dan UMKM selaku menjadi mewakilkan dari kelas M1. Yaitu saya akan menjelaskan tentang manajemen koperasi dan UMKM dalam pembentukan koperasi dan simpan pinjam. Nah, dari itu saya akan menyebut nama-nama orang mahasiswa, yaitu satu ada Satria Esra Pratama, kedua ada Suryansyah, yang ketiga ada Felicia Hailis Hendris, yang keempat ada Alia Nabila, yang kelima ada Muhammad Reja, yang keenam ada Fani Fadilah, yang ketujuh ada Siva Nuraini Amelia, yang ke-8 ada Fajar Hendra Jaya, yang ke-9 ada Misya Daryani, yang ke-10 ada Devita Aulia, yang ke-11 ada Intan Febianti, yang ke-12 ada Leoni Fitra Hatati, yang ke-13 ada Malika Nujana, yang ke-14 ada Farah Nur Fauziah. Nah, hari ini dari berbagai teman yang hasil diskusi kita untuk mengenai pembentukan koperasi, yaitu ada simpan pinjam, yaitu akan dijelaskan dari berbagai teman kita. Struktur pembentukan koperasi RM1, ketuanya ada Fajar Hendra Jaya, wakilnya ada Fani Fadilah, dan penanggung jawabnya ada Felicia Haikali Hendris. Sekretaris pertama ada Intan Febrianti, sekretaris kedua ada Malika Nurjana, bendahara pertama ada Mirsah Darani, bendahara kedua ada Devita Aulia. Perlengkapan ada yang pertama ada Satria Esa Pratama, yang kedua ada Suryansyah. Humas yang pertama ada Farah Nur Fauzia dan yang kedua ada Leoni Fitri Hartanti. Di bagian anggota ada Muhammad Reza, Siva Nuraini Amelia, dan Aliyah Nabila. Pembentukan koperasi RM1. Nama koperasi yang kita buat itu branding, iuran wajibnya itu 50.000 per orang, iuran sukarela bersifat bebas dan sukarela. Bidang koperasi yang kita buat itu koperasi simpan pinjam. Perhitungan iuran wajibnya itu jika 50.000 per orang, maka dikali 15 orang sama dengan 750. 750 dikali 4 bulan sama dengan 3 juta. Dari 3 juta ini kita buat UMKM 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan 1 juta per kelompok. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang kebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di berbagai negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Pati R. Arya Wiryatmaja pada tahun 1896. Dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Menurut penelitian tersebut, Pati R. Arya Wiryatmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa yang ada di Jerman, mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Pada slide ke-6 ini saya menjelaskan tentang seorang asisten residen Belanda yang bernama De Wolf van Westerhout merespon tindakan Pati R. Arya Wirya sewaktu mengunjungi Jerman. De Wolf van Westerhout menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian. Setelah itu, koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pada pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama diterbitkan peraturan perkumpulan koperasi nomor 43 tahun 1915. Lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula peraturan nomor 91 tahun 1927 yang mengatur perkumpulan koperasi bagi golongan Bumi Putra. Pada tahun 1933 pemerintah Hindia Belanda menetapkan peraturan umum perkumpulan koperasi nomor 21 tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada
tatanan hukum barat, sedangkan peraturan tahun 1927 berlaku bagi golongan bumi putra. Simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Dalam menjalankan usahanya, semua tipe koperasi memegang asas yang sama, yaitu asas kekeluargaan. Hal ini ditunjukkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam melakukan usahanya, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang berasal dari dua sumber. Sumber pertama diperoleh dari simpanan anggota koperasi, baik yang bersifat simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, ataupun hibah. Sumber kedua dapat diperoleh dari modal pinjaman kepada usaha atau koperasi lainnya. Koperasi simpan pinjam juga memiliki prinsip dalam menjalankannya, diantaranya bersifat terbuka dan sukarela, mandiri dan demokratis, serta hasil rapat anggota merupakan keputusan tertinggi dalam koperasi. Hal ini sejalan dengan asas koperasi yang bersifat kekeluargaan. Simpan pinjam yaitu membantu mensejahterakan perekonomian rakyat Indonesia dan memberikan kemudahan anggotanya dengan melakukan simpanan maupun pinjaman. Dengan adanya koperasi simpan pinjam, diharapkan memudahkan bagi masyarakat untuk menyimpan tabungan atau memperoleh pinjaman. Dengan itu, secara tidak langsung akan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Fungsi koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam juga memiliki fungsi. Fungsi koperasi simpan pinjam yaitu memberikan prosedur yang mudah dan cepat dalam melakukan pinjaman. Selain itu, bunga yang ditawarkan juga relatif rendah. Untuk para anggota, fungsi koperasi simpan pinjam yang dapat dirasakan yaitu sebagai wadah penyimpanan modal yang aman, disiplin menabung untuk masa depan, simpanan bersifat sukarela dan tidak memaksa, dan dapat mengajukan pinjaman, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis-jenis simpan pinjam. Saya akan menjelaskan jenis-jenis simpanan, yaitu ada 3, simpanan pokok, simpanan wajib, dan tabungan koperasi. Di mana simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib juga tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang terakhir, tabungan koperasi, yaitu simpanan pada koperasi yang penyetornya dilakukan berangsur-angsur atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi setiap saat pada hari kerja koperasi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis simpan pinjam berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Misalnya pinjaman untuk membiayai kelancaran koperasi usaha, termasuk pinjaman modal kerja. Dan yang kedua, pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1-3 tahun. Biasanya ini untuk menambah modal kerja, misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Pinjaman jangka menengah dapat pula dalam bentuk pinjaman investasi. Dan yang terakhir, pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Misalnya pinjaman investasi, yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana atau alat produksi berdasarkan sektor usaha yang dibiayai. Yang pertama perdagangan, yang kedua industri, ketiga pertanian, keempat peternakan, dan yang terakhir jasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pinjaman, yang dimana pinjaman terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan tujuan, yaitu pembagiannya berdasarkan tujuan ada pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Yang mana pinjaman konsumtif adalah pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti pembelian barang produksi rumah tangga atau barang konsumsi lainnya.
Dan yang kedua, pinjaman produktif, yaitu pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi tersebut. Misalnya pembayaran gaji, pembayaran distribusi, biaya pemasaran, bahkan pembelian bahan baku. Lalu selain itu ada berdasarkan penggunaannya, seperti pinjaman modal kerja, yaitu pinjaman untuk menambahkan modal kerja anggota, misalnya pengadaan bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan. Lalu pinjaman investasi, yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana atau alat produksi, dan pinjaman perdagangan, yang mana pinjaman perdagangan ini adalah untuk keperluan barang pada umumnya, yang berarti meningkatkan utility of place dari suatu barang. Yang dimaksud adalah misalkan barang yang diperdagangkan juga dipergunakan di berbagai industri lainnya, misalkan pabrik minyak kelapa kemudian memproses kelapa tersebut menjadi kopra, dan kopra ini akan diperdagangkan untuk keperluan pabrik-pabrik minyak, dan setelah produksi tersebut dari industri minyak tersebut dapat diperdagangkan kembali oleh distributor dan pedagang konsumen lainnya. Jadi hasilnya itu terus berjalan gitu loh. Sekiranya seperti itu. Berdasarkan penggunaannya, pinjaman modal kerja yaitu pinjaman untuk menambahkan modal kerja anggota. Misalnya untuk pengadaan bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan. Pinjaman investasi yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana atau alat produksi. Pinjaman perdagangan yaitu pinjaman untuk keperluan perdagangan pada umumnya, yang berarti peningkatan utility of place dari suatu barang. Barang-barang yang diperdagangkan ada juga yang dipergunakan bagi industri, misalnya untuk pabrik minyak kelapa. Kemudian terjadi proses pengolahan produksi kelapa menjadi kopra. Kopra ini kemudian diperdagangkan untuk keperluan pabrik-pabrik minyak, dan setelah proses produksi dalam industri minyak tersebut diperdagangkan kembali oleh distributor dan perdagangan konsumen. Kredit perdagangan dibagi dua, yaitu kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri, atau lebih dikenal dengan kredit ekspor-impor. Kredit berdasarkan dari cara penggunaannya, tunai atau tidak tunai. Yang pertama, kredit tunai yaitu kredit yang penggunaannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindahan bukuan ke dalam rekening debitur atau disebut olehnya pada saat perjanjian ditanda tangani. Yang kedua, kredit bukan tunai yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian yang ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Menjelaskan tentang syarat-syarat dalam simpan pinjam. Adapun syarat sah benda yang dapat dipinjamkan ada 3 perkara, yaitu yang pertama milik sendiri ataupun milik orang lain atas dasar izin oleh pemilik barang tersebut, yang artian kita bisa meminjamkan syarat sah benda tersebut harus atas dasar kepemilikan pribadi, atau juga bisa punyanya orang lain tapi harus memiliki izin atas pemilik barang tersebut. Lalu yang kedua, bendanya boleh harus ada gunanya serta penggunaannya yang diperbolehkan oleh syara. Jadi yang kedua ini haruslah barang-barang yang berguna atau benda barang yang ada manfaatnya untuk manusia. Dan yang ketiga, setelah dipergunakan bendanya masih utuh, jadi tidak sah meminjamkan benda yang berkurang setelah dipergunakan seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Jadi di sini dalam artian kita meminjamkan barang yang tidak habis sekali pakai. Misalkan meminjamkan mobil, atau bisa juga meminjam kendaraan lain yang artinya tidak habis sekali pakai.
Oke, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur simpan pinjam. Yang pertama itu ada kerjasama. Nah, dalam kegiatan simpan pinjam ini dibutuhkan kerjasama agar terus berlangsungnya kegiatan koperasi ini. Nah, kerjasama ini antara koperasi yang menyediakan dana pinjaman dan penghimpun dana dengan peminjam atau para anggotanya. Nah, yang kedua ini tolong-menolong. Nah, tujuan utama dari koperasi itu sendiri yaitu untuk membantu masyarakat atau anggotanya. Nah, salah satu kegiatan koperasi untuk menolong para anggota dan masyarakat adalah kegiatan simpan pinjam ini. Nah, yang ketiga ini ada meningkatkan kesejahteraan. Nah, kegiatan simpan pinjam ini tentu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem penghimpun dana di koperasi dan meminjam dana di koperasi membuat taraf hidup masyarakat dan anggotanya itu meningkat. Akan menjelaskan cara kerja koperasi simpan pinjam, yaitu dengan cara membayar iuran secara rutin dan membayar cicilan secara tertib dan juga tidak menunggak cicilan untuk yang sudah mengajukan pinjaman. Dana yang tersimpan tersebut akan bersifat produktif, terjamin, dan aman. Selain itu, juga bisa menjadi simpanan hari tua. Jumlah yang akan diterima oleh anggota akan bertambah dalam jangka waktu tertentu. Simpanan para anggota yang disetorkan nantinya menjadi sumber dana pinjaman. Dengan begitu, dana yang disimpan di koperasi tidak mengendap. Dana yang tersimpan bersifat produktif, aman, dan juga terjamin. Baik, saya akan menjelaskan dari kesimpulan koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi simpan pinjam merupakan lembaga yang bergerak dari bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman yang bertujuan untuk membantu mesejahterakan perekonomian rakyat Indonesia dan memberikan kemudahan anggota dengan melakukan simpan pinjam. Mungkin ini yang bisa dijelaskan dari kelompok kami. Kurangnya lebih mohon maaf bila ada salah kata. Kurangnya lebih mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.